Um, Baik-baik, Kak. kan kemarin kan lagi musim earnings ya teman-teman. Hmm, Jadi banyak banget nih dari tim research kita yang bikin laporan keuangan. Nah sekarang Kak Adi lagi apa nih Kak? Laporan apa lagi nih Kak? Tadi kan BMRI udah keluar ya kalau dari banks. iya, paling tinggal, ya kayak tinggal Bank BNI ya, kayak tinggal BNI sama BRIS ya. Oke. Harusnya sih minggu-minggu ini keluar. Oke, harusnya minggu-minggu Hmm, ini ya. Berarti ditunggu hmm, ya teman-teman buat yang mau. Tapi iya. kita bisa dapat sedikit bocoran kali ya nih dari Kadi. Ini langsung udah banyak yang komen. Hmm, Oke. Mungkin sebelumnya Kadi kita bahas hmm, ini dulu ya Kak terkait makro dulu, mungkin suku bunga dulu. ya. Gimana nih Kadi? Punya pandangan nggak? Kan kemarin juga udah orang market udah mempricingkan ya bahwa untuk suku bunga ini sebenarnya kan ada kemungkinan cuman yang the Fed ya Kak untuk Hmm, penurunan itu cuman 1 sampai 2 kali lah maksimal di hmm, tahun ini. hmm. Kalau dari Kak Adi gimana nih Kak dari tim research terutama? Em, ya kalau kita sih lihatnya kayaknya ini kan kalau dari Fed ya, kayaknya Ya, Fednya kan higher for longer, mm-mm. maybe ya satu dua cut, tapi itu juga kayaknya di akhir tahun. Oke. Kalau di Indonesianya sendiri ya, BI-nya kayaknya masih ya selama rupiah masih lemah ya kayaknya bisa jadi malah masih ada potensi sih untuk naikin lagi. Karena kalau kita lihat gap antara BI rate sama US rate itu kan memang mengecil ya. Oke. Jadi kemarin US sudah naikinnya kan lumayan dan Ya, kita baru naikin mungkin kalau nggak salah paling sekitar 200 bipsan gitu. Kurang ya, lebih dua persenan lah, more or ya. less 2% lebih dikit. Jadi kayaknya masih bisa jadi ada untuk ngejar di sana sih. Tapi memang generally sebenarnya yang perlu kita lihat tuh lebih ke kalau rate cut itu Mm-mm. sebenarnya tanda kalau ekonominya udah melemah. Jadi Ya. jangan kita pikir kalau rate cut itu sesuatu yang positif yang langsung ibaratnya kayak langsung nge-push harga risk asset gitu. Karena Oh, oke. biasanya risk asset ini including equity ya. Iya. Jadi karena biasanya rate cut itu dilakukan kalau ekonominya melemah malah karena Oke. berarti kan rate itu dinaikin untuk stop ekonominya jadi terlalu overheat, Iya. inflasinya kegedean karena kalau inflasi kegedean kan ngambil purchasing power. Mm-mm. Ya kalau purchasing power ya lama-lama udah makin lemah ya mau nggak mau kan harus turunin rate dan itu yang sebenarnya bisa indikasi juga sebenarnya kalau rate cut itu sebenarnya udah ada tanda pelemahan di ekonomi dan biasanya kalau pelemahan di ekonomi Mm-mm. biasanya risk asset itu underperform dulu karena earningsnya below ya gitu. Iya. Dan mungkin teman-teman juga udah lihat sehabis kita balik dari libur lebaran ya, Iya. itu kan USD IDR kan di atas 16.000, terus habis itu Betul. kita juga ada results results banks yang rata-rata kalau kita lihat juga ya agak lumayan challenging juga gitu. Iya. Maksudnya ya dikasih warna-warna lah untuk supaya bisa agak bagus gitu. So Iya. mungkin Iya. sih lebih lebih ke sana sih ngelihatnya. Jadi ya so far sih memang ya hopefully yang kita dapat itu skenario soft landing, that's the optimistic view. Oke. Walaupun memang ada beberapa juga yang ngomong sekarang ini skenario-nya udah di US ini ada tanda-tanda stagflasi. Stagflasi itu di Oh. mana inflasinya Mm-mm. tinggi, terus kemudian tapi GDP growth-nya rendah gitu. Jadi benar-benar kemakan Hmm. purchasing power-nya itu GDP, daya beli, daya produksi segala macam itu kemakan sama inflasi yang sudah terlalu tinggi gitu. Tapi ya we'll see subsequent data gimana. Kalau di Mm-mm. Indonesia sendiri kan baru tadi keluar kan 5,11%. Jadi overall sih masih Ya. lumayan bagus walaupun tuh kayaknya Farul tadi baru publish report ya Iya. untuk GDP-nya mungkin kita bisa dapat warna-warna lagi sih di sana.
Tapi secara garis besar gitu sih, kurang lebih ya. Oke, nah kalau misalnya untuk kenaikan BI rate kira-kira berapa lagi nih Kak? Um, Base skenario kita sih Mm-mm. sudah ya apa? Udah kan kita udah 25 bips ya, Mm-mm. mungkin satu kali lagi itu base skenario ya. Oke, Um, jadi ke enam cum, koma lima. iya, cuma ya balik lagi, gimana ya? Kita sekarang nih kayak ibaratnya kalau kita ambil view 6 bulan, 9 bulan nih, Mm-mm. makin makin volatile gitu. Jadi kalau gue pribadi sih mungkin prefer ya udah kita lihat dulu aja datanya seperti apa gitu karena Mm-mm. opinions nih change-nya setiap 3 bulan nih pasti berubah aja gitu. Oke. Kalau kita ngomong, kalau kita live ini 3 bulan yang lalu, bulan Februari, kita udah Iya, ngomong kalau Fed mungkin April atau Mei akan rate cut gitu. iya, And iya, then three iya, months iya. later kita ngomong, tiba-tiba di November. Masih, Itu pun kalau iya, kejadian gitu. iya betul. Jadi of course ya banyak banyak curveball dan tentunya balik lagi kan kita bisa nge-forecast dengan data yang ada sekarang, tapi ujungnya nanti yang ngedikte adalah data yang keluar pada saat itu. Karena di Oke. luar dari segi inflasi, kalau kita lihat whether inflasinya itu cost push, jadi maksudnya Mm-mm. demand yang tinggi atau apa demand pull itu Mm-mm. ya ya kita juga punya faktor geopolitikal yang Iya, tentunya lagi seru banget di Timur Tengah gitu. Jadi betul, betul. itu juga bisa jadi satu ibaratnya trump card lah yang kita masih lihat sebenarnya bisa jadi ya agak-agak yaitu yang bisa merubah merubah take kita lah akan ekonomi gitu. Dan itu yang akan ngedikte rate sih. Oke. Hmm. Nah, so kalau misalnya kayak gitu Kak, untuk kenaikan kemarin 25 basis point kemarin itu sebenarnya pengaruhnya apa sih Kak? Maksudnya kan tujuannya utamanya kan sebenarnya pemerintah itu pengen menstabilisasikan rupiah ya. Tapi kejadiannya maksudnya akhirnya seperti apa gitu? Pengaruhnya setelah 2 minggu ya, 2 minggu Ya lalu gitu Kak. So kurang far. lebih 2 minggu. Mm, Yaitu sebenarnya itu surprise move ya. mm, Sorry, jadi market itu ibaratnya nih kalau dari konsensus ya banyak yang masih beropini ya BI akan stay karena waktu itu kita di posisi baru balik liburan, mungkin iya, nggak mau terlalu kelihatan reaktif segala macam, tapi ternyata iya. mereka naikin. Jadi in a way satu itu surprise. Dan yang Dahsyat. kedua memang efeknya nggak akan langsung ya, karena Mm, transmisi rate itu kan berkala. oke. Jadi bukan yang tiba-tiba naikin 25 bips, kecuali kalau kita naikin yang market moving banget, let's say tiba-tiba naikin 50 bips atau 75 Oh, bips, ya itu pasti ya akan langsung react gitu di marketnya. Tapi kan ini kan nggak akan incremental naik aja. oh, Dan kalau oh. kita lihat mungkin teman-teman juga ada yang notice ya kalau sehabis naikin rate itu USD IDR-nya kan nggak langsung membaik kan. Iya, Mungkin baru betul. sekarang-sekarang yang dekat-dekat 16.000 atau tadi pagi sempat di bawah Iya. 16.000. Ya maka itu takes time, satu itu. Terus Mm-mm. dua juga karena pelemahan dari US dollar itu sendiri gitu. Jadi Oh, US itu kan kemarin datanya hari Jumat kan lumayan weak ya ekonominya. Jadi iya. ya itu yang bisa bikin juga uh, US dollarnya melemah ya jadi rupiahnya terkesan menguat gitu. Jadi Iya, nggak cuma iya. dari rupiahnya doang tapi dari dua-duanya gitu yang kita Mm-mm. mesti lihat sih. Hmm. Oke. Aku juga mikir gitu sih Kak tadi apa Hmm. gara-gara apa gara-gara BI rate kemarin ternyata memang sebenarnya efeknya nggak akan selangsung itu ya ternyata. Ya, Oke. dan ya faktornya it's a little bit of both lah. BI-nya naikin juga positif, maksudnya yield-nya mungkin nanti jadi naik. Dan kita juga Mm-mm. udah lihat sih yield bonds naik, jadi Mm-mm. foreign inflow juga balik, plus juga USD-nya juga melemah. Jadi ya, it's always a mix of few things ya, nggak pernah cuma satu hal yang cause and effect-nya satu hal gitu. Oke. Hmm. Nah, kalau ngebahas soal foreign flow, Kak, berarti kan dari kemarin ini kan sebenarnya asing tuh udah mencatatkan net sell gede-gedean ya ke Hmm. saham-saham Hmm. banks. Hmm. Nah, jadi sebenarnya ada pengaruh nggak sih sama rate cut
BI rate ini sama atau mungkin ini gara-gara emang asing lebih sekarang lebih fokus ke ekonomi China karena kemarin aku sempat Hmm. dengar juga dari teman-teman katanya ekonomi China itu udah mulai membaik gitu. Jadi seakan-akan lebih menarik gitu di mata asing. Kalau menurut Kak Adi gimana? eh Ya, jadi ada mungkin pertama yang Cina benar, Hmm, tapi yang lokal juga ada something happen itu juga benar gitu. Jadi oh, again, oke, it's a mix of both. oke, Tapi mungkin pertama kita bahas dari sisi outflow dari lokalnya ya. oke, Pertama kan kita lihat kan memang results bank agak challenging ya di iya, first Q kemarin. Kebanyakan pun kalau kita lihat net interest income, which is mm-mm, itu ya ibaratnya gini lah, net interest margin itu margin yang mereka dapat mm-mm, kalau setelah mereka ngebayar kewajiban mereka dari segi deposito segala macam. Jadi oke, pinjaman pinjaman kurang deposito yaitu net interest margin mereka. Tapi intinya adalah margin ini menurun across the board. oke, Kita oke, lihat karena cost-nya nambah. hmm, Apa basically cost dari deposito nambah, yang mm-mm, terutama yang culpritnya pertama deposito dan yang kedua adalah di apa kalau kita ngomong giro ya itu kebanyakan yang korporat nyari special rate, pokoknya intinya costnya mereka nambah ya, di saat pendapatan mereka belum terlalu berkurang, bisa naik. Uh, hmm, jadi kegerus di sana. oke, Yang cost-nya nambah, yang pendapatannya nggak terlalu naik, ya jadinya yang mm-mm, kita lihat ya NIM-nya turun. Kalau NIM-nya turun, results-nya under pressure, ya of course kan kalau kita ngelihat equity kan ada bagian forward looking-nya juga ya. Berarti iya, kan di bagian forward looking-nya ini, wah ini baru first Q, baru awal tahun, udah gini gimana gitu nanti? ya, Iya, gimana hmm, nanti di ke depannya di saat nanti mungkin rate masih bisa naik. iya, Terus iya, plus pasti liquidity makin ketat. Kalau kita lihat hmm, sekarang bank kan benar-benar compete sama apa ini apa government bonds yang retail apa obligasi retail kayak model oke, SBR, mm-mm, Sukuk, ST12 ya latest yang mau di-issue. Jadi bank itu kan langsung compete sama obligasi-obligasi ini. iya, Jadi sebenarnya liquidity-nya eh, ibaratnya kalau mungkin dulu bank itu bisa dapat dari kolam yang eh, maksudnya ibaratnya kayak satu kolam nih dia bisa dapat semua, sekarang dia ya harus compete sama lagi-lagi government gitu, bonds oke, dari segi liquidity. iya, Jadi ya berkurang aja sih apa pool yang mereka bisa foreign-nya gitu dapetin ya, gitu. Jadi ya berarti kan on a forward looking basis berarti ya kelihatannya kan kayaknya agak susah juga kan untuk bank ini bisa neken yang tadi aku bilang yang di cost of fund-nya, iya, cost-nya mereka untuk bisa tetap ditekan di saat liquidity-nya makin mengering. Karena iya, kalau liquidity makin mengering, semuanya akan compete untuk ibaratnya air yang sama. Dan iya, airnya pasti ngalir ke tempat yang mau bayar mereka lebih tinggi. Berarti kan oke, cost-nya naik. iya, Jadi ya maka dari itu sih ya, jadi pada waktu pas first Q results kemarin keluar, ya yang mm, kelihatan, yang paling kelihatan patternnya di sana, gitu, mm-mm, polanya di sana. Jadi um, memang ada sedikit pushback ya di sana. oh, Dan itu kita lihat juga, maksudnya kalau foreign itu kan kalau keluar, ibaratnya nih mm-mm, mungkin aku ngomong dari segi institusi ya. Kalau si institusi lokal itu kan di bank kan ada beratnya, mm-mm, ada weightnya kan di portfolio. oke, Kalau foreign kan ibaratnya nggak ada. Mereka suka, mereka masuk, mereka nggak suka, mereka keluar, keluar. Ya jadi mm, yang kejadian itulah. I think I oh, remember at one point ya kalau nggak salah waktu itu BRI itu net sale-nya 2T apa iya, berapa gitu. Terus satu iya, market tuh kalau aku nggak salah salesnya the whole market itu 3,4 atau 3,2 T. Berarti mm, 60%, 70% net BB, outflow itu dari BRI doang. iya, iya, Uh, tapi di sisi lain ya ya memang begitu gitu karena Banks itu perusahaan gede, big iya, capsnya kita, jadi banyak foreign juga di sana, jadi ya dia sensitif sensitif juga dengan foreign inflow dan outflow gitu. oke, Ya jadi ya
balik lagi ya memang results-nya agak challenging. Mm-mm. Memang ya kita harus lihat bulan ke bulan lah. Kalau kemarin kan memang di first Q kan kita ada Februari kita ada election, kita ada Xinjia. Iya, Itu ibaratnya kalau kita ngomong liquidity pool event, maksudnya orang narik duit semua kan iya di betul, periode itu. betul, Terus di betul. Maret juga kita ada puasa dan di April Iya, kita ada Lebaran. Jadi ya mm-mm. memang sebenarnya kalau kita mau lihat kayak gimana, idealnya memang di Mei. Oke, Gimana gimananya. Tapi ya that Mei itu resultnya baru keluar Juni kan. Jadi iya, ya kadang ya mungkin jual dulu ya nanti masuk lagi it's okay gitu. oke, oke. Sebenarnya kan kayak gitu untuk foreign. Terus ya memang kalau di Cina kita juga lihat udah ada perbaikan ya untuk ekonominya. Memang PMI-nya kan terus di atas 50, udah berapa kali announcement ini dan juga valuasinya memang sudah make sense. Walaupun memang Mm-mm. secara struktural kan ada challenges lah ibaratnya seperti properti Oh, sektor yang mereka belum iya. terlalu balik. Jadi kalau kita lihat dari segi itu sih sebenarnya memang ya it's a mix of both. Tapi kan Oke, ibaratnya kan kalau duit keluar kan harus masuk ke suatu tempat kan. Ya memang betul. at that point ya masuknya ke Cina karena ya reason-reason tersebut gitu. Oh, oke. Ya. Hmm, Mungkin di mata asing secara kondisi ekonomi saat ini memang lebih menarik di China daripada di Indonesia. Ada mungkin salah ya. satu faktor itu ya. Hmm, hmm. Ya, ya karena bank itu kan cerminan dari ekonomi ya. Jadi kalau banknya mulai kesusahan, kosnya mulai kegerus segala macam ya, berarti kan cerminan dari ekonomi juga. Jadi ada concern di sana. Walaupun sih ya kalau kita mungkin sebagai lokal ya kita harus lihatnya case by case, kita benar-benar kita liatin per company kayak apa gitu. Tapi Iya, kalau foreign i- kan ngelihatnya helikopter banget gitu. iya, betul, Ya, betul. Oke. Nah, kalau gitu Kak, mungkin bisa kasih ini nggak Kak, kayak sedikit, itu kan tadi Kakak sempat ngomongin untuk laporan BBRI sama BMRI kan memang hmm, eh, merah ya, maksudnya di low ya. Kalau misalnya kemarin aku lihat kan kalau BBCA nih fine-fine aja nih Kak. ya. Nah, berarti sebenarnya gimana Kak? Mungkin bisa sedikit kasih bocoran nih terkait laporan keuangannya bank lain selain yang BBRI dan Hmm, BMRI. hmm. Ya, simpelnya gini, kita bagi dari dua kategori aja. Jadi intinya bank Oke. yang semakin butuh liquidity, Mm-mm. eh, itu results-nya makin jelek di first Oke. Q kemarin. Nah, Iya, kalau ya. kita lihat ya memang even bahkan selevel Bank Mandiri pun itu Mm-mm. juga masih struggling gitu karena mereka banyak special rate di giro yang dari perusahaan yang tadi aku sempat ngomong. Tapi untuk Mm-mm. BCA sendiri, memang kan kalau kita lihat kan BCA ini franchise transactional banknya kan kuat banget ya. Contohnya gini aja, kalau teman-teman mungkin ada beli online gitu atau apa gitu, atau Iya. beli via IG atau apa gitu yang langsung kontak sama mereka, kita janjian WhatsApp kayak transfer segini itu, uh, I can bet 90% pasti akunnya pakai BCA. Oh gitu, iya sih emang bener. Bener nggak kalau ngomong Iya, gitu? iya, iya. Eh, Iya, betul Mungkin banget. kayak pasti ada BCA, terus nanti mungkin ada alternatif, mungkin dia ada Mandiri, Iya, ada Niaga atau apa, tapi pasti ada BCA. betul, Jadi betul. intinya untuk BCA sendiri ini ya memang transactional brandnya ini tinggi sekali. Jadi Oke. maksudnya apa? Jadi duit yang udah masuk BCA itu muter di BCA doang. Karena gini, kalau gue transfer mau beli, misalnya beli apa sendal gitu, Mm-mm. transfer ke lo, itu Mm-mm. transfernya kita BCA ke BCA, duitnya tetap di BCA atau Oh, keluar. iya. Iya, oh, iya, benar-benar. Sementara misalnya kayak eh, pakai apa ya, pakai let's say Bank Rakyat BRI gitu, transfer Iya, ke BCA, duitnya keluar kan dari BRI, masuknya iya, ke BCA kan. iya. Jadi that's the magic of BCA gitu maksudnya. Kalau kita Mm-mm. ngomong jadi eh, ya transactional relevance-nya amat sangat tinggi gitu. Oh, gitu. Semua orang pakai BCA, ya nggak semua orang sih, tapi maksudnya mayoritas orang yang bertransaksi commerce yang dagang Iya, itu pasti pakai BCA. betul. Dan kalau udah pakai BCA, duit yang masuk ke sana diem di sana. Dan yang Iya, the iya. beauty of it again, duit yang diem ini low cost karena duitnya bertransaksi, karena duitnya kan keluar-keluar terus.
Kalau Oh, duitnya, let's say kalau duitnya bukan buat transaksi, kan pasti kita taruhin time deposit, mm-mm. atau ya minimal kita taruhin time deposit lah. Atau kita cari, kadang ada kayak tabungan 6 bulan savings rasa giro atau apa gitu, Oh, kadang oke. suka di offer tuh. Um, tapi intinya adalah itu kan costnya lebih tinggi. Sementara Iya. kalau duitnya gerak terus, ya udah di tabungan aja. Mm-mm. Kalau duit di tabungan aja geraknya BCA ke BCA apa, ya kan nggak ada cost buat Oh, BCA. Jadi oh memang iya, makanya. BCA itu secara cost, itu kalau dibandingin dengan bank lain, itu jauh di bawah. Oh, paling Di rendah ya. paling Mm, rendah cost untuk mm. bunganya mereka. Bunga Iya, yang dibayarkan ke nasabah ya. iya. Ya bunga yang dikasih ke nasabah juga low. We get into that later. Tapi intinya uh, paling rendah, dan di saat yang sama juga kalau kita lihat untuk BCA ini sendiri, uh, karena banyaknya uang yang ke sana, Mm-mm. dan ini growth-nya dari saving semua, dari tabungan semua, loan-nya itu belum belum naik setinggi likuiditas yang dia dapat. Jadi Oke. kalau di bank itu kita ada rasio namanya loan to deposit ratio. Jadi loan itu ya pinjamannya dia berapa, Oke. deposit yaitu ya duit nasabah yang ngendon di bank itu ada berapa. Dan ini Oke. ada giro, ada tabungan, ada time deposit. Biasanya gabungan tiga itu. Tapi Iya. intinya adalah duit yang ngendon di BCA itu jauh lebih besar daripada duit yang dia kasih untuk loan, duit yang Oh, diputerin oke. untuk pinjaman. Di saat itu low cost semua. Jadi makanya di saat lagi high interest rate ini, Mm-mm. makin kita ada environment high interest rate for longer, higher for longer, rate-nya ini Iya. nggak turun-turun, BCA pasti paling benefit. Oh, Itu udah oke. maksudnya ya udah I can say lumayan 100% certainty lah. Pasti nanti BCA paling benefit. Jadi sebenarnya di Hmm. saat kayak gini yang paling senang tuh BCA Iya, iya. gitu. Uh, Oke, oke. nah itu kan BCA tadi. Ya kalau BNI dan Bank Mandiri ini case-nya sama. Jadi mereka Mirip. ini kan banyak ngasih loan kan ke korporat. Oh, Di oh saat ya. jadi korporat ini aku ngomong sekalian sama kayak korporatnya yang model SOE, State Owned Enterprise, BUMN, sorry, Oke. sama quasi government. Itu yang semi government lah kalau kita ngomong, mungkin ada Pertamina, terus Hmm. ada BPJS Ketenagakerjaan, dana pensiun, PLN, segala macam. Um, Mm-mm. uh, Mereka kan gede di sana, Mm-mm. full ya. Ya karena mereka juga BUMN juga. Ya. Tapi jadi mereka itu ada suatu case di mana cost-nya semuanya naik karena pasti institusi-institusi gede ini minta special rate kan, kayak Hmm, iya. BI rate naik Oh iya. nih, kasih gue dong kasih gue dong Mm-mm. bunga lebih buat gue taruh di tempat lo gitu. Iya. Berarti cost-nya naik kan. Beda sama Betul. BCA tadi. Kalau Iya. BCA ke orang kayak gue malu Kosnya atau malah apa ya, ya kecil banget. iya, Oh, karena kecil tapi banyak ya nggak nawar gitu. iya. Nah, kalau ini karena gede-gede tapi dikit, jadi nawar gitu Mm, karena punya bargaining power kan. iya. Ya, Iya, iya. jadi yang kejadian, ya, sorry, motong gimana? Nggak apa-apa, Kak. Hmm, Ini kayak misalnya kalau BCA kayak kita yang butuh dia, kalau bank lain, banknya yang butuh mereka gitu. ya, in a way kayak gitu. Iya. In a way, sebenarnya kayak gitu in like an exaggerated way ya. Tapi Iya. ya memang apa? Jadi yang kejadian adalah cost-nya kan naik kan Mm-mm. pasti. Di saat kalau kita lihat mereka itu kan kasih pinjaman kan ke korporasi segala macam. Iya. Nah, korporasi ini tendensinya memang rate-nya jauh lebih rendah ya. Mungkin kalau teman-teman ada kayak KPR atau apa itu kan rate-nya kan di belasan persen. Iya. Kalau korporasi mungkin bisa 8 sampai 10 tergantung korporasinya lah. Oke. Tergantung grade-nya apa segala macam, jumlah yang dipinjemin segala macam etc. Tapi let's say for argument sake rate-nya 9%. Oke. Rate 9% ini udah dinaikin karena kemarin kan BI naikin kan udah kalau nggak salah hampir 250-300 bips lah, let's say. Tapi mereka udah BI naikin segitu pun mungkin mereka cuma bisa naikin 1%, Dikit 1,5%. aja. Iya, iya. Karena jadi mereka itu beroperate dengan konsep manage rates lah. Ibaratnya jadi kalau mau naikin rate, mereka mesti telepon dulu kayak, bos, Oh, gue naikin rate oke. dong.
boleh nggak gitu? Karena kan korporasi Masih gede manual gitu gitu ya, kan. manual ya. Iya, karena korporasi gede, bukan yang Ya, floating juga. iya, iya. Jadi yang floating tuh sebenarnya dikit gitu. Hmm. Kalau di sistem Indonesia tuh mungkin cuma sekitaran 30% yang floating, more or less ya. tiga Oh, puluh mungkin, mungkin 30, 35, sebanyak-banyaknya kayak paling segitu. hmm, Sisanya itu hmm. manage rate atau udah fixed rate tapi rate-nya tinggi banget gitu. Ya, Kayak mungkin eh apa ya kalau KPR kan ada yang bagian fixnya, ya ya ada itu yang, ya begitulah. Tapi intinya adalah karena mereka harus manual gitu, mereka nggak bisa terlalu naikin rate-nya. iya. Itu satu. Terus dua juga, mereka itu harus ngebalance Mm-mm. antara naikin rate dan bikin company-nya nggak bisa bayar, bikin perusahaannya nggak bisa bayar. Maksudnya gini, Gimana tuh? gue udah bayar 9% sekarang. BI rate naik 50 bips, let's say tahun ini gitu. Terus Mm-mm. nanti bunga gue naik jadi 9,5%, let's say naiknya 1 banding 1 gitu. Iya. Tapi karena ekonomi juga lagi susah, bisnis nggak bagus, nanti gue default gitu. Oh, oke. Jadi Oh, gitu harus ya. bener-bener ngebalance, Mm-mm. nyimbangin antara naikin rate dan bikin perusahaannya tetap bisa bayar atau enggak. Oh, oke. Karena kalau perusahaannya default, ujung-ujungnya yang rugi ya bank-banknya sendiri. Banknya, iya. Eh, dan ini pasti di bank lain juga ada, di Mm-mm. BCA ada, di BRI ada, di Bank Niaga ada, OCBC, you name it, semua Ya. ada. Tapi memang paling menonjol di dua bank ini. Oke. Lebih menonjol di BNI daripada di Bank Mandiri, Oh, karena BNI aspek pengguna retailnya belum mm. sesticky sama Bank Mandiri Oh, gitu. Belum oke. sebagus Bank Mandiri lah. They're working on it, Mm-mm. tapi intinya adalah cost-nya naik terus, tapi atasnya nggak bisa terlalu naik. Iya. Di saat, jadi gini, tahun lalu itu bank-bank ini sudah lumayan agresif nge-motong provisi mereka. Jadi Oke. provisi ini intinya adalah tabungan yang Mm-mm. dipakai bank ini, misalnya ada aset yang jadi jelek, aset yang jadi non-performing loan, NPL, call 3. Gagal, Call gagal 3 bayar. sampai ya gagal bayar. Mm-mm. Um, Yaitu mereka provisi, mereka sisihin. Oke. Nah, dari tahun lalu Mm-mm. itu mereka udah agresif nyisihinnya. Efeknya apa? Bottom line mereka, net income mereka kan naik, profit, sorry, profit mereka kan naik jadinya. Nah, Mm-mm. uh, dan mereka itu melakukan hal tersebut tahun lalu beranggapan Mm-mm. kalau tahun ini rate cut. Oh, Karena oke. mikirnya kayak ya udah kita gasin dulu aja di provisi, Artinya profit red. kita bisa bagus Mm-mm. dengan asumsi base scenario mereka tahun depan rate cut. Kalau tahun Iya. depan rate cut, cost-nya turun segala macam, jadi margin kita ke maintain. Jadi Ternyata kita enggak. bisa tetap grow. Ya ternyata yang kejadian tidak sesuai yang Ah, iya. diharapkan gitu. Nah Iya. ini gue nggak ngomong semuanya berpikiran kayak gitu, enggak. Oke. Tapi memang eh, semuanya, including kita Iya. juga gitu. Gue Iya. juga expect tahun ini, kalau lu tanya gue bulan Oktober, gue akan ngomong mungkin tahun ini bisa rate cut. Awal Oke. tahun juga masih ngomong kayak gitu, ya kan? Iya. Yang Iya, kejadiannya baru betul. berubah adalah ya di Maret, di April ya itu baru pada shifting. Iya. Dan sekarang karena BI juga udah naikin rate dan USA kayak begitu, baru shifting lagi gitu. Jadi eh, memang ya ya those kind of things ya kejadian aja gitu. Tapi ya makanya intinya ya kalau kita lihat tahun-tahun ini memang ada challenges di sana, Oke. tapi bukan berarti banknya juga nggak bisa perform gitu karena kan ya kita mesti lihat case by case dan mungkin kita baru bisa lihat seperti apa sih real conditionnya itu mungkin ya baru di Mei nanti. Di, Karena kita awal di Mei. tahun banyak event, kita banyak, Mm-mm. jadi kita ada election, kita ada Mm-mm. Xinjia, kita ada Ba- Lebaran, ya itu semua kita udah lewatin. Oh, Jadi harusnya dari sini ke depan, kalau dari gua ngomong sama bank itu pressure untuk
ngasih rate tinggi karena liquidity yang menipis itu udah agak berkurang. Udah, Walaupun udah. memang poolnya masih sedikit. Karena Mm-mm. duitnya yang tadinya dipakai buat bagi-bagi THR apa segala macam, atau Iya. kita ada dividen repatriasi, Oh kemarin iya pada ya. baru habis bagi dividen tuh Bagi kan dividennya. keluar Mm-mm. semua duitnya, ini udah mulai pada balik lagi Oh, ya. Dari sini ya pelan-pelan akan build up the liquidity base lah. Jadi hopefully sih kita sih lumayan konstruktif, optimis lah untuk di Mei ini. oke. Kayaknya pressure-nya harusnya agak berkurang, tapi ya balik Oke. lagi ya kita mesti lihat case by case basis sih. Hmm. Oke. Ini Kak Adi tuh beneran Hmm. ngejelasinnya tuh kayak bener-bener kasih analogi itu yang mudah diserap sama otak nih. Karena kebetulan emang kan Nah, aku bener-bener nah, dasar banget ya Kak ilmunya nih. Bener-bener masuk di otak. thank you, thank you. Thank you loh Nah, Kak Adi nih penjelasannya. sorry kalau terlalu rumit. Enggak, justru ini mudah Hmm. dimengerti banget loh dengan Hmm. analogi tadi kolam apa, jadi aku yang kosong ini jadi terisi gitu. Nah, jadi gimana nih Kak? Hmm. Di Mei ini udah saatnya belum kita untuk mulai masuk lagi ke saham-saham banks? Yang perlu kita perhatiin sih on a day by day basis itu foreign flow-nya seperti apa ya. Hmm, Karena jujur yang kemarin benar-benar ya ibaratnya ngedumping bank tanpa ampun ya itu kan basically hmm, foreign. iya, Karena satu pada habis bagi dividen, duitnya iya, keluar. Habis iya, itu kedua ya apa results-nya B aja, terus hmm, USD IDR-nya ke atas 16.000 ya udah iya, iya, itu perfect trifecta gitu iya, kalau iya, kita ngomong tiga iya, faktor ya betul udah betul. langsung keluar gitu kan. Hmm, Ya sekarang sih memang kalau kita lihat sih pressure-nya udah agak easing ya, maksudnya udah tekanannya udah iya, lumayan lumayan udah lumayan hilang lah, hmm, maksudnya ya terlalu nggak mau bikin pamali ini knock on wood, tapi kan hari ini kan seperti yang lu bilang juga kan betul, udah positif, maksudnya BRIS juga udah naik iya, balik ke harga, maksudnya harga sebelum-sebelum dibuang, hmm, Mandiri juga pelan-pelan udah naik. BRI Mungkin juga, ya BRI juga pelan-pelan juga udah naik. Jadi ya kayaknya outflow-nya udah mulai agak mereda gitu. Tapi hmm, sekarang gini aja, kan kita kan nggak fair juga, dan hmm, nggak fair juga kalau kita coba estimate ini udah paling rendahnya atau belum ya. Yang tahu ya nggak ada yang tahu gitu. hmm, Kalau ada yang hmm. bisa tahu Iya kayak lah, gitu ya kita udah, bukan Tuhan ya Kak. iya, udah ya Udah ibaratnya cuan ya banyak, udah udah cuan bisnis banyak. sendiri aja gitu kan. Iya benar, Iya makanya benar. jadi kayak jadi mungkin buat teman-teman juga kan kita Hmm, nggak ada yang bisa tahu, tapi yang iya, bisa gue bilang adalah um, selling pressure udah mereda, harga hmm, juga udah turun, valuasi juga udah lebih masuk akal. Jadi ya oke. nggak ada salahnya kalau pelan-pelan masuk dan ibaratnya DC aja lah, dollar cost average aja gitu. Oh, oke. Um, Kayak mungkin kalau as cheesy as this sounds, kayak jangan terlalu agresif juga, tapi just got enough position, ada Oke. posisi yang cukup supaya kalau naik kita nggak FOMO juga. Yang Oke. paling nyebelin adalah udah naik, kita Kita belum beli. FOMO, kita beli Iya. di atas, Oh ya. terus turun gitu. Turun. Iya. Iya, kayak Oke. ibaratnya tadi siang itu kan BRIS sempat plus 9% kan. Iya, Terus iya. ada yang nanya ya, weh gimana masuk nggak? Ya, 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 of course ya udah resikonya juga udah beda gitu kan. Ya kenyataannya Betul. tutup di kalau nggak salah di plus 6% Hmm. kan. So Turun. bayangin kan kalau kita FOMO terus masuk di sana terus ya Iya. apa agak pressure di sana apa turun gitu kan. Jadi ya kan malah loss gitu. Jadi ya Hmm. just have enough position supaya kita nggak FOMO juga, yaitu Gak apa-apa. serahin ke pribadi masing-masing. I'm sure Oke. teman-teman di Trimega Retail juga bisa kasih advice yang personalized untuk setiap nasabah lah Iya. ibaratnya. So, gue nggak akan ngomong banyak di sana, tapi ya Oke. generally sih ya nggak ada salahnya. Hmm. Tadi ada yang nanya untuk packing order ya, picksnya apa untuk Big Four Banks ini? Ya Iya. pasti yang nomor satu ya yang paling less risky kan pasti kalau kita lihat ya BCA dengan keadaan Oh, ini.
Jadi gini, mungkin gue mau pisahin yang ada di fundamental dan ada yang favorite-nya investor gitu. Kalau kita Oke. ngomong fundamental BCA, tapi Mm-mm. BCA itu saking big cap, saking liquid dan saking solidnya, jadi tempat parkir cash. Makanya Mm, kalau kita lihat, kalau saham bank yang lain turun, biasanya turunnya paling dikit. iya, Tapi kalau bank yang lain naik, biasanya naiknya juga paling juga dikit. Jadi dikit. kayak tempat Iya, parkir, iya, iya, iya. karena Iya, terlalu iya, solid gitu. iya. Tapi Main memang aman aja dia. iya. Nah, yang kedua yang apa? Kalau secara fundamental memang walaupun valuasi udah nggak murah ya, tapi secara performance memang Breeze ini salah satu yang paling bagus di Breeze. first Q ini. Ya, Oke, Breeze. Jadi Breeze. gini, di saat bank yang lain maksudnya kalau kita ngomong mungkin tadi Big Four, gue expand jadi Big Five ya, include Breeze ya. Oh, oke, iya. Kalau Mm. kita ngomong Big Five banks, itu kan semua market penetration-nya ibaratnya udah full. Udah Mm-mm. penuh lah, maksudnya Bank Mandiri mau nambah berapa nasabah lagi sih, Iya, gitu. betul. Nah, kalau BRIS ini masih ada ruang-ruang yang dia masih bisa nambah nasabah, terus Mm-mm. habis itu dia juga bisa bisa nyari ibaratnya low risk loan lah, loan yang nggak terlalu tinggi lah risikonya. Jadi BRIS itu sekarang lagi main lagi coba untuk penetrate di PNS itu Mm-mm. payroll mereka. Jadi gaji mereka mungkin yang tadi Oh, pakai bank himbara lain, iya. coba deh pindahin ke BRIS karena mungkin ya kan Oh, as we know mayoritas penduduk kita kan ya Muslim. Ya mereka iya. coba ngetap di sana lah. Dan so far Oh, oke. itu memang mereka ngomong setiap mereka masuk ke instansi baru biasanya ada aja sekitar 20-40% yang shifting ke Hmm. mereka. Jadi mungkin awalnya Hmm. 20% dulu terus pelan-pelan kayak nyoba-nyoba Oh, gitu. oh, iya, iya. Tapi jadi intinya mereka ini masih 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 dapat new customer lah. Hmm. Dan kan kalau kita ngomong ibaratnya masih Iya, gampang di sananya iya. dan kalau kita ngomong em, mereka dapat dari gaji itu kan mereka bisa ngasih pinjaman yang mereka udah tahu orangnya gajinya Betul, berapa, orang gajinya betul, masuk betul. di mereka. Jadi kan resikonya juga lebih Iya, rendah. Itu satu, udah. memang valuasinya itu udah ke reflect ya. Kalau kita lihat, BRIS juga sekarang valuasinya udah lebih mahal daripada Bank Mandiri. Hmm. Tapi ya itu untuk alasan eh, yang menurut kita di mana lagi bank syariah yang segede BRIS, BRIS itu size-nya setidaknya itu ya berkali-kali lipat second biggest syariah bank di Iya, Indonesia gitu. iya, iya. Jadi ya segede itu Himbara, terus habis itu di saat penetrasinya masih rendah gitu, penetrasi bank syariah di kita masih 8%, Hmm. masih kecil 8%. sekali. Kecil banget Iya, itu. Iya. yang Hmm. aktif ya maksudnya, yang Iya, bener make gitu, bukan yang iya, punya iya. akun dari kapan yang Salah satunya dorman apa saya. gimana gitu. Oh gitu. Ya makanya coba dipakai mungkin 8%-nya naik jadi 10. Nah, itu. Coba Hmm, teman-teman. hmm. Oke, terus, terus. Ya, ya jadi ya jadi kita sih memang kan masih ya BRIS masih lumayan oke lah. Oke. Kalau kita lihat walaupun memang valuasinya udah lumayan tinggi, jadi Hmm. mungkin lebih ke buy on weakness as opposed Hmm. to dollar cost averaging karena udah di bottom gitu. Kalau yang Iya, big four banks lain, ya big three lah kita exclude BCA lah itu kan lebih ke karena juga udah di bottom juga, jadi it's not iya. a bad idea untuk DCA pelan-pelan di sana. Oke. Tapi kalau Breeze kan it's not the case gitu. Jadi ya mungkin lebih di sana. Um, Mungkin sih so far yang kelihatan sekarang mungkin baru itu aja ya, dua Oh, itu. Jadi itu packing order ketiga mungkin ya paling Mandiri, BRI, habis itu terakhir di BNI iya. ya. Oh, oh. Tapi kalau untuk solid buy yang fundamental udah kelihatan dan itu paling dua itu. Terus Mm-mm. habis itu juga kalau kita lihat juga BCA sorry, Bank Mandiri kan masih sebagai salah satu favoritnya investor lah. Jadi
Iya. Meaning maksudnya kalau uh, industri sektor banknya naik, pasti yang salah satu naik masih lumayan kenceng ya di Bank Mandiri gitu. Hmm. Ya kita lihatnya sih masih so tiga itu mungkin, tapi untuk fundamental lebih di dua tadi BCA BRIS. Oke. Mandiri sesimpel masih relevan aja, favoritnya investor segala macam. Hmm. Mungkin itu sih di iya paling itu. Terus tadi juga ada yang nanya apakah DCA bisa untuk setiap produk apa digunakan untuk setiap Investasi. produk investasi ya. Iya. Um, Mungkin paling equivalent di equity ya sebenarnya karena kan kalau equity kan ya mungkin kalau yang trading sendiri ya kita bisa benar-benar do it ourselves gitu. Iya. Kalau reksadana kayaknya kalau untuk di tradingin juga kayak maksudnya untuk DCA gitu misalnya beli Hmm. reksadana terus Hmm. reksadananya amit-amit gitu turun Iya. gitu ya terus Iya. beli lagi sih ya sebenarnya bisa aja sih. Cuma memang balik Oke. lagi kan ibaratnya reksadana ini kan udah kumpulan dari saham-saham juga terus kalau kita DCA lagi kumpulan saham-saham lagi juga jadi double-double Iya. gitu. Mungkin nggak seefektif yang kita harapkan, mungkin Iya. lebih ke Oke. sana kali ya. Iya. Iya. Um, ya jadi ya please talk to your representative aja sih untuk baiknya gimana. Maksudnya Hmm. kan di Trimega pasti kan bisa kasih advice-advice gitu yang lebih Iya. personalized gitu. Betul. Hmm. Betul. Oke, nah berarti udah dapat bocoran nih teman-teman tadi dari Kak Adi, bank-bank yang mungkin Hmm. siap dilirik nih untuk di bulan Mei ini, gitu akan seperti apa banknya. Tadi ada BRIS, BCA, dan Mandiri yang kesukaannya investor ya, mungkin tiga itu ya Kak ya. Hmm. Ya untuk Oke. sekarang yang kelihatan sih seperti itu ya. Nah, kayaknya BRI menarik sih. Cuma ini kayak segmen mikro sama smallnya Ya. ini masih masih lumayan tough gitu kita lihatnya. Karena Hmm. kan kemarin banyak gagal panen ya, gara-gara Ya. El Nino, cuaca panas, banyak gagal panen itu NPL. Mm-mm. Terus juga inflasi bahan pangan kayak kemarin nasi, beras naiknya tinggi banget yang kayak gitu-gitu itu kan yang benar-benar kena ke segmen small sama mikro ya. Iya. Jadi ya sebenarnya BRI juga ya kalau mau collect di bottom it's okay Hmm. tapi memang mungkin mesti agak sabar gitu. That's all I can say sih karena kayaknya ini segmen mikro sama small kita harus lihat ada perbaikan dulu lah baru Baru bisa. mungkin share price-nya akan ke reflect gitu. Oke. Oke, oke, Kak. Oke, kalau misalnya mungkin aku mau sedikit nanya-nanya juga, Kak. Hmm, Karena kita ini mumpung masih ada waktu ya. Kalau misalnya untuk digital bank, Kak, hmm, kayak gimana hmm, nih, Kak, untuk digital bank kira-kira kalau untuk di bulan Mei ini ya? hmm. Ya digital Ada yang bank menarik ini nggak? Ada yang ya digital bank ini kan produk interest rate rendah betul. karena kan mereka kan biasanya kan bakar duit ya masih rugi Mm-mm. segala macam. Mm-mm. Em, apa jadi ya sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya digital bank sendiri di eh, iklim yang kayak gini sebenarnya memang secara fundamental kurang favorable. Tapi kan Oke. balik lagi ada aja yang ya kalau kita lihat Arto kan kalau gotonya naik ya Arto ya Iya. juga naik dan juga Mm-mm. balik lagi ya di antara digital bank yang listed ya in a way ya Arto is the best of the rest lah ibaratnya kayak gitu. Yang udah jelas pangsa pasarnya ada ekosistem karena kalau bank digital Mm-mm. kan main ekosistem ya. Iya. Dan orang masuk karena mereka sudah di ekosistem tersebut gitu. Jadi ya kita harus lihat ekosistemnya ya Arto yang salah satu paling oke lah. Terus kalau digital bank memang yang masih paling bagus itu Bank, tapi Bank nggak listed, jadi ya kita nggak bisa beli. Iya. Jadi ya ya udah ya. Jadi ya Arto so far masih Oke. oke. Ya the rest kayaknya masih kayak BBYB kayaknya masih fokus di corporate action.
Eh, Hmm. ya jadi kayaknya lebih ke pas sebenarnya gini pasti kalau let's say ada pergerakan dari sektor bank digital mungkin satu naik semua juga pasti naik gitu maksudnya. Iya, Tapi itu iya. kan lebih ke Mm-mm. market momentum ya dan gue juga nggak bisa ngomong market Mm-mm. momentum 5 hari Mm-mm. lagi tuh kayak apa gitu. Jadi ya Iya, agak agak iya tricky betul juga betul. sih sebenarnya di sananya. Hmm. Hmm. Oke, kalau gitu mungkin Hmm. sebelum kita tutup Kak, di Hmm. sedikit closing statement aja sih Kak, mungkin untuk teman-teman. Eh, Tadi mungkin sebenarnya udah banyak ya yang Kak dikasih Hmm. apa namanya saran ya ke kita. Cuman mungkin siapa tahu ada closing statement lagi Kak untuk di ya kita menunggu red card ini harus kayak gimana gitu teman-teman. Ya Kapinya. mungkin sih ya kalau tadi kan untuk spesifiknya kan udah dibahas ya, tapi Ya, untuk secara general gue coba ini aja apa mungkin ngasih sedikit view aja kalau the best way untuk kita maksudnya kalau kita investasi itu sebenarnya di cycle apapun in a way is to stay invested. Tinggal degree of investmentnya itu segimana. Kayak tadi gue sempat ngomong just enough supaya nggak FOMO tapi have enough mungkin ada cash juga atau gimana untuk bisa tetap tetap bisa sebagai kayak buffer gitu, just in case turun atau gimana. Karena biar gimana cycle ekonomi itu kan akan terjadi ya. Kalau kita lihat betul. kita udah lewatin cycle yang pas 2020 pas COVID itu turun banget, 2021 agak Mm-mm. membaik, 2022 membaik banget karena kebetulan harga batu bara Mm-mm. segala macam naik, ya itu Mm-mm. cycle-nya mulai naik di sana, terutama di sektor banks. Kalau Iya, kita lihat sektor iya. banks 3 tahun terakhir itu udah kayak bull market sendiri, sektor banks. Hmm, 3 tahun terakhir, iya. teman-teman lihat aja di RTI, lihat Bank Mandiri 3 tahun terakhir deh harganya udah naik berapa persen gitu. Iya, Uh, iya, iya, iya. jadi apa? Jadi maksudnya adalah ya, kita nih sekarang lagi di cycle pullback. Maksudnya kan semua cycle kan ada naiknya, ada turunnya. Ya, Iya, tapi tetap iya. yang kita mesti ingat ya, kalau kita nggak mau ketinggalan atau gimana ya, you just need to stay invested at a certain degree. Ya nanti teman-teman Hmm, dari apa RM-RM dari Trimega juga bisa bantu untuk spesifiknya seperti apa untuk setiap nasabah ya. Tapi iya. intinya adalah karena cycle itu pasti kejadian dan sesuatu yang harus kita lewatin ya ya udah kita stay invested aja Oh, gitu. Apapun itu ya di saham bank atau saham big caps lain atau ya of course big caps itu lebih lebih ketaker lah untuk dari segi iya. risknya. Tapi ya generally sih ya kita lihatnya just stay invested to a certain degree, jangan terlalu reaktif atau gimana, Iya. karena jadi ada intinya uh, Peter Finch, if you know, it's like a legendary fund manager yang gedein Fidelity lah. So one Iya. of the biggest asset management di US tuh dia ada ngomong, Benar. people lose more money trying to time their investment than staying invested. Maybe that's not the exact word, tapi dia ngomongnya in a way kayak gitu. Jadi kita cycle apapun ya pasti ada aja economic cycle Iya. gitu. Tapi ya selama kita positif ekonomi kita grow kan berarti kan ya tetap aja maksudnya upside-nya tuh tetap ada apalagi di Iya. equity gitu apalagi yang sebagai proxy ekonomi kayak perbankan gitu kan. Jadi ya Betul. ya just stay invested aja. Kalau kita lihat kan juga sekarang udah kayaknya juga flow-nya udah agak reda. Memang Hmm, kemarin pasti teman-teman juga banyak yang panik juga ngeliatin. betul. Kita juga sebagai analisnya juga panik. Oh Tapi gitu ya. ya it's Oke. okay, nggak apa-apa. Ya itu semua sesuatu yang harus dilewatin lah maksudnya. So hopefully kan kita investment kan kita juga untuk long term ya. Iya. Dan sama kita masih optimis akan ya ekonomi Indonesia masih akan grow segala macam ya. Investing in equity is not maksudnya secara jangka panjang sih harusnya masih oke selama ekonomi kita juga masih tumbuh gitu Iya. kan ya. Lebih ke sana aja sih. So ya jangan terlalu reaktif, stay invested at a certain degree
and please ask your RM for Oke. specifics. Wah, Kayak gitu. thank you banget Kak Adi nih, Ya, teman-teman. Kak Adi tuh positif banget tadi ya, positif banget, terus informatif. Ini benar-benar aku belajar banyak dan semoga teman-teman juga hari ini banyak dapat insight, nggak khawatir lagi, nggak panik lagi. Karena jujur Kak Adi kemarin di live terakhir sama Tere itu banyak banget yang nanyain ini Banks hmm, gimana gitu di minggu hmm, lalu ini kan ya, ya, lagi ininya ya ya. gitu. Makanya akhirnya hari ini aku ajak Kak Adi, jadi teman-teman ikutin kata Kak Adi yang tadi Kak Adi bilang gitu Hmm. ya. Em, jadikan apa namanya, jadikan pegangan lah gitu, tetap stay invested ya, jadi jangan panik, jangan apa-apa, karena kadang bisa di atas kadang bisa di bawah gitu, itu juga terjadi Yes. sama sama saham. Oke, nah Ya. paling thank you banget Kak Adi kalau gitu untuk Thank you. sharing-sharingnya. Makasih Hmm. banget Kak Adi udah mau hadir di hari ini, ngasih masukan, ngasih informasi. Dan untuk teman-teman, live kita ini akan tinggal, ini kan kita perdagangan tinggal 2 hari lagi ya di minggu ini. Untuk besok Selasa sama Rabu. Jadi live-nya akan ada di Rabu, tinggal 1 kali lagi gitu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Kak Adi, thank you so much. Oke, Selamat malam Kak makasih ya. Adi. Makasih semua Bye-bye. malam. Yo. Malam.